Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cupang Metal. Untuk sobat-sobat semua, baiklah, untuk kali ini kita akan membahas pergantian air ikan cupang ya. Jadi kita akan bahas berapa hari sih kita mesti mengganti air ikan cupang. Oke, sebelum masuk ke bahasan itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Secara umum ya, untuk breeder ikan cupang itu ada beberapa cara untuk mengganti air ikan cupang. Dan perlu dicatat ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pilihan-pilihan yang mungkin berbeda dari masing-masing breeder. Yang penting adalah ikan itu sehat dan tidak stres. Jadi untuk pergantian air ya, ada beberapa cara. Pertama, dari berapa lama ya. Ini berapa lama itu, ada yang mengganti air 1 hari sekali, ada juga yang mengganti air itu 2 atau 3 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Yang pasti jangan nggak diganti-ganti. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, kalau untuk saya pribadi ya, di farm Cupang Metal ini secara umum ya, pergantian air ikan cupang ini saya lakukan 1 bulan sekali. Oke, contoh di hadapan kita ini sebenarnya udah lebih dari 1 bulan dan ini mesti saya ganti sebenarnya. Dan ini teman-teman lihat dari penyusutan airnya ya. Ini dari awal airnya saya isi segini sampai penyusut segini ya. Ini semuanya menyusut karena airnya kan menguap ya. Dan yang perlu kita perhatikan ya, alhamdulillah ikan-ikannya sehat-sehat aja. Sekarang kita coba buka sekatnya ya. Oke, mereka tampak sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Walaupun diganti airnya itu sebulan sekali. Oke, kenapa ini ganti air sebulan sekali tapi ikannya tetap sehat? Nah, untuk pergantian air sendiri kita perlu bahas juga ya. Jadi ada 2 cara. Pertama, ganti air full. Yang kedua, ganti air secara parsial. Nah, secara umum untuk saya sendiri, saya mengganti airnya itu secara parsial. Kenapa? Karena dari sistem perawatan air sendiri itu juga ada 2 ya sebenarnya. Sistem yang digunakan pertama adalah sistem dengan bakteri, yang kedua non bakteri. Biasanya kalau misalnya kita ganti air full itu non bakteri, dalam artian air tetap dalam keadaan tidak beracun untuk ikan. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih air ikan cupang itu perlu diganti? Nah, jadi intinya sebenarnya di dalam keseimbangan ekosistem itu ada yang namanya siklus nitrogen ya, siklus nitrogen. Dan ini juga terjadi di dalam wadah-wadah soliter ikan cupang kita. Kenapa air perlu diganti? Pertama, ketika kita memberikan makan untuk ikan ya, dia akan mengeluarkan kotoran atau mungkin ada sisa-sisa pakan yang tidak habis, atau mungkin ada juga kalau misalnya kalian pakai tanaman air itu ada tanaman air yang mungkin sudah layu kemudian membusuk. Nah, ini akan diuraikan oleh bakteri menjadi amonia. Nah, amonia ini yang berakibat menjadi racun untuk ikan. Ketika amonia ini akan diurai lagi oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit. Nah, amoniak dan nitrit ini kalau misalnya terlalu banyak, ini akan menjadi racun untuk ikan. Nah, kemudian kita akan gunakan bakteri-bakteri menguraikan amoniak dan nitrit ini menjadi nitrat. Nah, nitrat secara umum tidak beracun untuk ikan, tetapi kadarnya kalau melampaui batas juga tentunya bisa berakibat buruk. Nah, jadi makanya kita perlu pergantian air. Nah, jadi kita balik lagi kenapa saya bisa melakukan pergantian air ini 1 bulan sekali. Karena saya menggunakan sistem bakteri di dalam soliter ikan cupang saya. Sebenarnya bakteri nitrifikasi ini bisa tumbuh secara alami. Saya juga menggunakan probiotik ya. Yang saya gunakan adalah probiotik EM4 perikanan. Dan ini pada saat aplikasinya saya sudah aktifkan. Ini contoh bakteri EM4 yang sudah saya aktifkan.
Nah, jadi penggunaan bakteri-bakteri sehat untuk ikan ini juga akan menunjang kesehatan ikan, kemudian mempercepat siklus dari nitrogen yang ada di soliter ikan cupang kita. Nah, kira-kira gambaran lengkapnya seperti itu guys ya. Oke, baiklah sobat cupang metal, kali ini kita coba langsung masuk ke bahasan utamanya. Jadi langkah-langkah bagaimana supaya kita bisa mengaplikasikan ganti air cupang 1 bulan sekali. Oke, dari tahapan awal ya. Jadi kita siapkan soliter dulu. Ya, ngomong-ngomong ini soliter plastik yang saya buat sendiri ya. Dan ini semua ikan cupang saya pakai ini karena lebih hemat, juga bisa dicuci ini. Kemudian kita masukkan air seperti biasa. Nah, air yang saya gunakan adalah air PDHM yang sudah saya campur sedikit garam. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan air baru atau bisa ditambah dengan air cupang yang sudah masak ya. Ini agar ikan tidak terkejut dengan parameter air. Kalau misalnya air ledeng atau PDM kalian kurang sesuai sama ikan cupang, apalagi saya pakai air ini nggak pakai endapan, bukan air endapan ya, langsung saya ambil aja. Ini selanjutnya kalian bisa tambahkan daun ketapang ya, tapi ini opsional ya, atau bisa gunakan daun pisang kering. Kali ini saya gunakan daun ketapang biar pH air bisa sesuai. Setelah sudah siap, kita bisa masukin ikan cupangnya. Oke. Nah, jadi simulasinya seperti ini guys. Kita sudah masukin ikannya. Ini kita pelihara seperti biasa, kasih makan seperti biasa. Tetapi jangan dimasukin dulu probiotiknya, karena airnya masih terlalu baru ya. Yang ditakutkan adalah bakterinya belum bisa hidup di dalam air yang masih baru seperti itu. Nah, ini kita kasih makan seperti biasa. Ikannya kagok ya, nggak mau makan, nggak apa-apa. Nah, jadi ini bisa kita biarkan sekitar 5-7 hari ya. Setelah itu bisa kita aplikasikan probiotiknya. Dan ini probiotiknya untuk tahapan awal kalian bisa masukin 1 atau 2 tetes saja. Dan ingat jangan terlalu banyak ya. Kalau banyak, pengalaman saya, airnya malah jadi berlendir. Jadi 1 tetes aja. Ini saya masukin 2 deh, karena soliternya gede. Jadi sudah saya masukin 2 tetes probiotik 4 yang sudah diaktifkan. Dan ini kekentalannya nggak kayak yang belum diaktifkan ya. Kalau saya pribadi, saya gunakan yang sudah diaktifkan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai langsung, silahkan dicoba. Tapi saya coba yang sudah saya biasa gunakan aja, yang udah pasti. Nah, jadi setelah 5 atau 7 hari sudah kita teteskan probiotik, ini kita pelihara seperti biasa lagi. Kemudian setiap minggunya kita berikan 1 tetes probiotik. Nah, jadi itu dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian untuk penggantian airnya, setelah 1 bulan kita bisa ganti air sekitar 50%. Ya, 50% saja dengan wadah yang baru. Jadi nggak kotor ini soliternya ya. Jadi contohnya kayak gini. Untuk ganti airnya, kita pakai wadah yang baru yang udah dicuci. Pindahkan 50% air di sini dan ikannya, kemudian isi air yang baru di dalam wadah ini sampai full. Jadi parsial 50% saja. Nah, dengan cara seperti ini alhamdulillah ya, selama ini saya ganti airnya cuman 1 kali 1 bulan ya. Ya, saya rasa itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, komentar, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.